Oke, ketemu lagi pada mata pelajaran saya PPKN. Nah, eh, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk kelas 10 materi kita di kesempatan hari ini. Nah, minggu yang lalu Bapak sudah memberikan pengantar awal dan materi terkait dengan kebinekaan bangsa Indonesia. Bapak berharap tagihan tugas yang bertujuan untuk mengasah kembali, bertujuan untuk mengetahui kemampuan kita dalam memahami tentang kebinekaan bangsa kita. Nah, setelah kita mengawali dengan pembahasan tentang kebinekaan dan sedikit menyinggung tentang Bhinneka Tunggal Ika, pada kesempatan hari ini kita mulai menginjakkan langkah kita ke materi intinya, yaitu tentang integrasi nasional. Nah, bagaimana sih pentingnya? Yang harus kalian pahami, yang harus kalian resapi, dan kemudian nanti akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih pentingnya integrasi nasional? Sebelum kita ke mengarah pentingnya, kita akan bahas dulu tentang makna atau pengertian terkait dengan integrasi nasional. Oke, anak-anakku, kita pilih dulu dua kata antara integrasi dan nasional. Integrasi nasional. Integrasi diartikan, dimaknai sebagai pembauran sehingga menjadi satu kesatuan. Pembauran. Awalnya adalah keanekaragaman. Seperti Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sama seperti integrasi pembauran dulu, berbeda dulu baru menjadi satu kesatuan. Nasional itu nation atau bangsa. Ya. Kalau kita gabungkan dari dua urat kata ini, integrasi dan nasional, kita akan peroleh bahwa integrasi nasional itu bermakna sebagai penggabungan beberapa kelompok menjadi satu kesatuan, seperti itu. Nah, itu integrasi nasional ya. Jadi kalau kita ibaratkan, kalau kita lihat ke dalam wajah kita, yaitu bangsa Indonesia, kita bisa simpulkan bahwa integrasi itu sebenarnya adalah hasrat kita, hasrat dan kesadaran kita untuk bersatu, yang disatukan dalam sebuah konsensus yang pertama, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Itu konsensus nasional kita yang pertama terkait dengan integrasi nasional, hasrat kita untuk bersatu, gitu ya. Nanti dari integrasi dari Sumpah Pemuda nanti kita bergerak sampai hasil dari persatuan, hasil dari integrasi nasional itu pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu proklamasi kemerdekaan kita. Itu integrasi. Dan sampai sekarang dan untuk kedepannya kita harus mempertahankan yang namanya integrasi kita. Kita berbeda, tetapi kita tetap satu bangsa. Bahasa boleh beda, tetapi kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Nah, ini terkait dengan pengertian. Lanjut, syarat. Kita pertemuan kali ini membahas dua, yaitu pengertian dan syarat integrasi nasional. Oke. Syaratnya yang pertama, adanya anggota masyarakat yang merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Itu integrasi. Kebutuhan. Kita butuh ini sudah diisi. Kita misalkan butuh
peralatan komputer misalkan, walaupun di Bali sudah ada, di daerah lain di Jawa bisa memenuhi kebutuhan kita, bisa ditransfer apa yang kita butuhkan. Jadi seperti itu pola hubungannya. Kemudian terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ada norma, ada kebiasaan yang menjadi kesepakatan kita, yang menjadi pedoman kita. Sama seperti kita, bagaimana syarat kita bersatu dari dulu ini. Kalau kita ambil sejarahnya, kita mau bersatu dan mencapai hasil pada tanggal 17 Agustus itu melalui sebuah konsensus yang awalnya itu sebenarnya Sumpah Pemuda. Kita bersumpah untuk bersatu. Kita mengakui bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga dari awal gerakan 28 Oktober 1928 mencapai hasil pada tahun 1945 dan harus menjadi konsensus juga kesepakatan kita sampai sekarang. Dan sampai ke depannya harus menjadi pedoman kita. Itu maksudnya ya, anak-anakku. Kemudian yang ketiga, norma-norma atau nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku untuk melangsungkan integrasi nasional. Norma-norma sosial, nilai-nilai sosial, nilai persatuan, itu menjadi aturan baku. Pancasila menjadi aturan baku untuk melangsungkan proses integrasi nasional. Termasuk juga norma-norma kedaerahan. Tidak ada norma, tidak ada nilai-nilai sosial di daerah di Indonesia, dimanapun itu, yang bertentangan dengan integrasi. Pasti terbuka dia dengan perbedaan. Pasti. Sehingga tiga syarat ini ada, pasti integrasi nasional itu istilahnya dijunjung di dalam anggota masyarakat kita. Saya rasa itu bisa dipahami ya. Nah, jadi kita selaku masyarakat mempunyai hak dan mempunyai juga kewajiban dalam menjaga integrasi nasional. Jadi kalian ini hanya pengantar awal, ya, tidak banyak saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya, untuk hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga integrasi nasional, kalian bisa pahami, kalian bisa kerjakan tugas ini sebagai uji pemahaman kita pada pertemuan kali ini. Ya, kalian bisa pakai pedoman untuk menjawab, buku paket, LKS, kemudian buku yang lain, Google, internet, silakan. Nah, di sini saya jelaskan dulu ada lingkungan keluarga, apa hak kalian di dalam lingkungan keluarga. Saya harap kalian mengisi masing-masing 2 ya. 2 minimal. 2. Minimal. Ini dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita bertemu minggu depan. Mudah-mudahan ini bisa memandu kalian, video singkat ini. Dan mudah-mudahan kalaupun di luar siswa-siswaku SMA Negeri 1 Tejapula, mudah-mudahan yang menonton ini siswa bisa menjadi tambahan materi atau bisa menyimpulkan materi pada pertemuan yang kedua di bab pertama semester genap. Oke, sekian yang saya bisa sampaikan. Saya tutup pertemuan kita hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.